Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun. Kembali dengan aku, Emil Valentino di podcast 26 Render. Nah, kali ini ada beda teman-teman. Kalau bisa teman-teman tuh dengar suaraku aja kan. Nah, sekarang nih karena kita akan bahas suatu hal yang sangat penting dan informasi yang sangat berguna untuk teman-teman. Nah, kali ini kita akan memberikan dengan gambar. Waduh. Nah, apa sih yang mau dibahas nih? Nah, ini kita udah masukin bulan Maret nih. Bulan Maret udah mau berakhir. Sekarang tuh masa-masa kita mau ada yang mau UTS, ada yang mau UN, ada yang mau masuk perguruan tinggi. Nah, tapi tuh sekarang kita tuh baru dihambat. Loh, dihambat oleh apa? Dihambat oleh namanya virus corona. Waduh, virus yang kayak gimana sih? Terus gejalanya gimana sih? Dan bagaimana cara mencegahnya? Langsung simak aja. Kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena aku kan kuliahnya di aktuaria, jadi aku nggak pernah membahas tentang yang kayak ginian, kedokteran, biologi dan lain-lain tuh aku nggak paham. Tapi aku sekarang mengundang narasumber yang sedang kuliah di FK-nya UKDW. Waduh, ini bergengsi banget nih, prestisius nih FK UKDW. Halo, selamat malam Mbak Dita. Bisa perkenalan dulu? Aku Dita dari angkatan 26, sekarang kuliah di FK UKDW. Waduh, cantik gak sih? Cantik dong. Tapi maaf ya teman-teman, buat yang cowok-cowok nih, dia udah gak jomblo. Jadi kalau mau kalau mau stalking nggak apa-apa sih, tapi jangan DM ya. Nah, oke Mbak Dita, terima kasih udah mau hadir di podcast ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang virus corona. Nah, kita mulai dari awalnya dulu nih. Awalnya adalah gimana sih awalnya kok bisa virus corona ini muncul? Kira-kira? Sebenarnya aku juga kurang tahu ya, karena aku kurang menguasai. Tapi kalau dari artikel yang aku baca itu berawal dari hewan yang seperti kelelawar dan semacamnya yang dijual di pasar di Wuhan. Nah, harusnya itu virusnya menyebar antar hewan, animal to animal, tapi pada akhirnya karena makanan yang dimakan oleh orang-orang di sana juga kurang matang, jadi pada akhirnya juga bisa menyebar dari animal to human gitu. Oke. Terus kan tadi kita udah belajar nih tentang awalnya gimana. Terus sekarang virus ini tuh seperti apa sih? Gimana penyebarannya? Dan kenapa kok sekarang ini orang-orang tuh berat takut gitu? Nah, ya teman-teman, ini tuh adalah virus respiratori. Nah, jadi berarti penyebarannya itu lewat udara, karena itu berada di sistem pernafasan kita, bisa menyebar lewat. Kalau misalnya kita berbicara sama orang nih, kan kalau misalnya kita deketan, kita bisa aja kita mau nyepratin air liur kita. Nah, kalau misalnya kita nafas juga di deket nih, nah bisa aja itu juga jadi sarana buat terinfeksi virus ini. Oke. Terus gejalanya gimana? Awalnya tuh gimana sih? Kan kita nih nggak tahu ya. Maksudnya sekarang tuh kan kita juga ya karena ini virus baru, juga belum pernah ada sebelumnya, kita nggak tahu nih gejalanya. Kira-kira gimana sih Mbak Dita? Kalau yang aku tahu ya, kalau yang udah aku baca-baca itu gejalanya itu yang pertama kayak batuk biasa, batuk, kemudian akan ada sesak nafas, lalu beberapa hari kemudian bakal ada kayak pegel-pegel, kayak lemes, kayak kecapean, berarti kita nggak ngapa-ngapain. Nah, lalu akan ada demam sangat tinggi. Suhu normal tubuh manusia itu kan 37,5 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya di atas itu udah panas kan. Kalau misalnya udah kena virus ini tuh bisa sampai 38-39 derajat Celcius. Oke. Nah, itu kan teman-teman udah denger nih. Dan bisa membayangkan ya seberapa ngeri virus ini. Virus itu menyebarnya sangat cepat, bisa melalui udara, bisa melalui kontak fisik, dan pokoknya tuh karena dia bersifatnya adalah virus yang memang respiratori ya tadi ya. Nah itu dia tuh menyebarnya melalui pernapasan juga, dan ini sangat berbahaya teman-teman, karena kan kita selalu menghirup udara gitu. Nah virus ini juga gampang banget nih berada di udara, dan ternyata virus ini juga bisa tinggal tuh di meja, kayak di besi, dan pokoknya benda-benda yang sering kita pegang sebelumnya. Tapi nah sekarang nih kita akan belajar nih gimana sih cara pencegahannya supaya kita gak tertular. Nah Mbak Dita, sejauh yang Mbak Dita tahu nih, karena kan memang Mbak Dita ini kan kuliahnya di KDW, misalnya kedokteran KDW, pastinya udah pernah diajarin dong tentang virus-virus penyebaran cara pencegahan virus-virus. Nah kalau dari virus corona sendiri itu gimana sih pencegahannya? Sebenarnya sama aja sih, kayak kita menjaga kesehatan kita. Jadi kalau buat pertama nih, buat teman-teman yang masih beraktivitas di luar dan tetap bekerja atau tetap berkuliah, kita tuh harus tetap menjaga kesehatan. Yang pertama itu mungkin
makanan dulu deh, makanan asupannya dijaga. Kalau teman-teman mau tahu gimana asupan yang sesuai untuk kesehatan kita tuh bisa lihat dari pedoman gizi seimbang. Kemudian juga kalau untuk minum, kita harus minum minimal 8 gelas dalam sehari, kalau lebih malah bagus. Kalau misalnya vitamin itu kan sebenarnya suplemen ya, jadi kalau misalnya nggak dibutuhin sebenarnya nggak usah. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa itu dapat meningkatkan kesehatan teman-teman, nggak apa, minum aja. Nah, terus nih buat yang lain, buat apa ya mas, cuci tangan mungkin ya. Cuci tangan kan kita dengar pada pakai hand sanitizer, pada pakai hand rub. Nah, tapi yang paling efektif itu pakai sabun, pakai air dan sabun, karena itu paling baik untuk melumpuhkan seluruh kuman dan untuk virus yang menempel-nempel di tangan kita atau di tubuh kita. Nah, kalau buat cuci tangan sendiri, mungkin aku bisa sharing ya mas gimana caranya. Oh iya, boleh. Kalau caranya tuh yang pertama kita mungkin mas Emil juga bisa ikut ya. Kita basahin dulu tangannya. Basahin dulu nih. Terus kita sabunnya. Sabunnya kita gosok, kita basahin pakai tangan dulu. Habis itu kita punggung tangan kayak gini. Kemudian dua-duanya. Kemudian ke sela-sela tapi dari dalam. Oke. Kemudian kita mengunci jari sambil digosok 2 kali. Kemudian jempolnya diputar. Kemudian ini juga. Nah, yang terakhir kita pergelangan tangan. Kemudian dibilas. Oke. Bilasnya itu yang benar dari ujung sini sampai pangkal. Jadi gini. Oh gitu teman-teman. Jadi kan kalau misalnya gini balik lagi kan ke sini. Iya sih, iya bener juga sih. Nah kadang kan kita memang nggak pernah memperhatikan hal-hal yang kayak gitu. Karena sebenarnya tuh ya kita menganggap bahwa cuci tangan itu formalitas kan. Kita langsung ngambil sabun, bilas ambil sabun, terus bilas lagi gitu kan. Padahal kan sebenarnya cuci tangan ini kan yang penting itu kan bukan yang wanginya, tapi yang penting itu bersihnya gitu. Terus kalau misalnya buat apa lagi ya? Mungkin masker kali ya mas? Oh iya karena kan kita kalau misalnya ini ya driver Gojek, Grab itu kan pasti nggak bisa beraktivitas di rumah kan. Ini kan gimana? Kita lagi hitsnya social distancing kan. Nah, kan kita juga nggak bisa mikirin bahwa kita tetap harus bekerja dan berinteraksi sama orang kalau misalnya lagi keluar. Nah, pasti tips nih buat cara pakainya yang bener biar kita juga efektif. Kami dipakai dulu nih. Pakai dulu. Mungkin Mas Emil juga pilih deh. Oke. Dulu. Kan ini baru kayak gini. Kita sekarang ngangkat ininya, bagian yang kawat ke atas, ke hidung, terus kemudian ditutup. Ini kan ada kawatnya disesuaikan sama bentuk hidung kita. Gitu. Sama ini yang bawah, ditutupin sampai bawah dagu. Jadi ini kebuka semua. Gini. Oke. Nah, terus kan teman-teman, maaf ya buka lagi ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kalau misalnya kita yang sakit, kita makainya yang hijau di luar. Kalau misalnya orang-orang yang sakit, kita makainya yang putih yang di luar. Nah, sebenarnya yang paling benar itu yang hijau tetap di luar apapun yang terjadi. Oh iya. Karena memang desainnya seperti itu untuk sesuai semua situasi. Nah, terus kalau misalnya kita yang sakit nih, aku mau kasih tahu etika batuk yang benar Mas Emil. Gimana? Kalau misalnya batuk atau pilek, kalau kita bersin gitu. Nah, yang paling benar itu bukan pakai telapak tangan. Kalau selama ini kan kita biasanya refleksnya langsung gitu kan. Nah, yang benar itu kita harus pakai ini, entah ini atau ini sama teman. Jadi kita bisa pakai macam Emil. Pinter banget kayak gitu. Waduh. Kenapa? Kalau kayak gitu, menurut Mas Emil kenapa kita harus kayak gitu? Nggak tahu. Kenapa sih Pak harus gitu? Karena kalau kita pakai siku kan kita jarang nih senggol-senggolan sama orang atau salaman atau ngapain sama orang. Nah, kalau misalnya pakai tangan kita tuh dengan mudah menyebarkan virus-virus itu. Oh gitu teman-teman. Nah kadang itu memang hal-hal seperti itu tidak terpikirkan kan oleh kita. Karena kan memang ya namanya refleks ya. Ada orang bersih, wah ya. Tapi setelah gitu, salaman, bagus sekali tuh. Berkaitan sama hal yang Mas Emil sebutin barusan ini, kita tuh harus mengurangi sekali kontak fisik sama orang-orang lain, kayak misalnya salaman, atau misalnya kalau yang pacaran nih pegangan tangan, nggak usah dulu. Iya, tahan dulu. Tahan dulu deh. Terus kalau misalnya pelukan juga, kalau misalnya orang tua sama anak mungkin lebih baik tidak dulu. Terus kalau lagi pegang-pegang muka Mas Emil, kita habis pegang-pegang gini, pegang-pegang muka, belum cuci tangan, nanti masuk lewat bisa lewat mata, masih bisa lewat mata, bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, dengan gampang masuknya ke kita terinfeksi entah apa itu, nanti sakit gitu Mas Emil. Iya. Wah, nah jadi kalau teman-teman ini memang mempunyai orang yang disayang, nah
cara untuk kasih sayangnya sekarang ini yang paling tepat adalah untuk tidak apa istilahnya, tidak pegangan tangan, tidak pegang muka. Ya pokoknya kalau kalian sayang sama seorang ya kalian harus membuat orang itu tetap sehat ya. Karena bagaimanapun juga kan ya kalian nggak mau dong ketika orang yang kalian sayang tuh sakit. Nah dari itu kalian juga harus membantu mereka untuk tetap sehat gitu. Karena kita juga nggak tahu kan kita yang sakit atau orang yang sakit, kalau misalnya tiba-tiba bagiin, kita nggak tahu kita punya nih, kita kita membagikan virus itu kepada teman-teman kita kan, kita juga nanti yang sedih. Iya. Nah dan juga teman-teman ini mungkin ada sebuah tips atau apa ya istilahnya, bukan tips sih, kayak sebuah opini nih. Nah kan kita nih ya pastinya kita tuh punya apa istilahnya, kita tuh pasti tahu batasan diri kita. Nah kadang tuh memang kejelekannya tuh kalau kita tahu batasan diri kita tuh kadang kita tuh merasa bahwa diri kita tuh kuat ya, diri kita tuh kayak apa ya, alah cuma virus gini apa sih yang perlu ditakutin. Nah terus sebenarnya tuh memang apa ya itu sebuah hal yang negatif sebenarnya, karena kan penyakit ini atau virus ini tuh tidak mengenal, tidak pandang bulu, siapapun tuh bisa tertular. Semua orang tuh pasti punya potensi tertular. Nah bahkan orang-orang yang mungkin istilahnya tuh makanan terjaga, contohnya kayak istrinya Perdana Menteri Kanada, terus kemudian artis-artis dan juga yang terbarunya ada wali kota Bogor. Kan itu kan kita pasti yakin bahwa mereka tuh ya menjaga kebersihan dan juga makannya juga terjaga, tapi kan kenyataannya mereka juga tertular oleh virus ini. Nah jadi buat teman-teman nih sebisa mungkin sekarang ini teman-teman tuh harus tahu diri aja, maksudnya gak usah terlalu menyembuhkan diri bahwa teman-teman tuh kuat. Ya kalau memang teman-teman pengen menunjukkan diri bahwa teman-teman tuh kuat, ya tunjukkan bahwa teman-teman tidak tertular. Nah caranya gimana? Caranya dengan kita mengikuti langkah-langkah yang udah diberikan sama Mbak Dita tadi. Nah gitu sih teman-teman. Sama mungkin aku mau nambahin satu lagi. Oh iya. Kan kita lagi ini nih, lagi diliburin dari kuliah, mungkin dari yang sekolah juga pada libur kan, misalnya kerja mungkin. Nah kecuali kita benar-benar berkepentingan untuk keluar, kalau misalnya cuma kayak nongkrong-nongkrong gitu, lebih baik tidak usah dulu. Kita menjaga diri, mengisolasi diri, karena kita nggak tahu siapa yang terinfeksi yang nanti akan kita temui, entah kita yang menulari atau orang yang menulari kita. Gitu. Oke teman-teman, nah ini kita sudah mendengar nih dari tadi, mulai dari awal penyebarannya, terus gejalanya gimana, cara mencegah, sampai ke hal-hal yang memang kita ya mungkin kita abaikan. Contohnya adalah cara cuci tangan yang baik, cara pakai masker yang baik, cara etika batuk, etika bersin. Nah untuk lebih menambah wawasan kita atau informasi kita, nah teman-teman tuh bisa lihat nih, bisa cek di sini ada data tentang berapa banyak orang Indonesia yang telah terinfeksi. Kemudian di sini ada juga daftar provinsi, ada berapa orang yang sembuh, berapa orang yang sudah pergi meninggalkan kita, dan juga di bawah adalah peta penyebarannya. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat, teman-teman bisa cek di sasimsati.my.id. Dan kemudian nanti pilih aja yang spesial terus coronavirus. Nah, oke, itu dulu dari kami. Terima kasih Mbak Dita sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat, dan juga akhir kata teman-teman, kalau teman-teman pengen istilahnya pengen bahagia, pengen melihat orang-orang yang teman-teman sayang, teman-teman, adalah dengan cara tetap sehat, tetap semangat, dan juga jangan pernah putus asa. Oh iya, jangan lupa teman-teman tidak boleh panik, ya kan? Karena kalau panik ya nanti akhirnya adalah imun kita bisa menurun, dan juga mungkin kita melakukan hal-hal bodoh yang kadang tuh kita tidak pikirkan gitu. Oke, tetap sehat teman-teman, dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.